Siap. Jadi itu teman-teman, kita akan mulai dalam doa. Terus saya pikir ini enggak, kita anti formal, anti serius, enggak lah, sesimpel mungkin Pak Fer. Pak Fer boleh mulai dengan apapun. Ya. Baru nanti kawan-kawan akan mulai nyari atau nyolong ilmunya Pak Fer. Sebelum kita mulai ya, kita doa dulu ya teman-teman. Kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Pak Ferry Tommy Talumepa dalam motivasi kami Tuhan untuk mendengar sukses story, mendengar pengalaman bagaimana Pak Ferry membangun passion-nya, usahanya dari hal terkecil sampai saat ini boleh menjadi berkat. Tuhan memberkati sharing kami, kiranya kami boleh mendapat insight, dapat masukan, dapat edukasi, sehingga kerinduan kami untuk membangun usaha boleh mendatangkan berkat. Tuhan berkati sharing kami, boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami serahkan obrolan kami kurang lebih 1 jam ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya teman-teman, portofolio singkat padat dari saya, Pak Ferry Tommy Talumepa. Beliau saat ini Majelis Jemaat, salah satu ketua Majelis Jemaat GKP Kampung Sawah. Ya. Pak Ferry udah berperiode-periode. Saat ini kebetulan bersama-sama di Majelis Sinode, beliau bidang SDM. Terus Pak Ferry lagi studi. Itu hebatnya teman-teman. Itu hebatnya. Ini poin penting dalam diskusi. Pak Ferry sampai di titik ini tuh teman-teman tidak dalam bangku akademis apapun. Baru sekarang beliau gak mau menyerah, tapi hebatnya itu buat saya itu kuncinya di situ. Gimana lalu beliau membangun sugestinya untuk membangun usahanya. Sekarang Pak Ferry lagi studi, dalam waktu dekat menyelesaikan studinya. Kita akan mendengar pengalaman ATW dari, ya kalau dengar cerita orang kampung sawah dari kecil banget gitu ya Pak Fer. Sekarang jadi berkat luar biasa, besar sekali, dan Pak Fer nanti bisa cerita. Yep. Pak Fer, saya kasih waktunya yang ringan-ringan aja, semuanya sebisa mungkin cair, nanti kami mau punya waktu khusus untuk bertanya sama Pak Fer gimana membangun usaha. Itu aja teman-teman ya, yang ribut saya mute dari sini. Ya, nah baiknya tadi seperti harapan kita, teman-teman tolong di-mute sendiri, nggak tega pendeta nge-mute semua orang, nggak berani. Jadi mute sendiri, nanti pas Pak Ferry sudah selesai, tektokannya silakan unmute, langsung bertanya, saya akan coba kendalikan percakapannya. Demikian, teman-teman, Pak Ferry boleh ngedongeng sesuai dengan tema kita. Bangun usaha siapa takut. Pak Ferry mau mulai dari mana? Mangga waktu dan tempatnya Pak Ferry boleh ngedongeng buat kita. Pak Pendeta, terima kasih. Teman-teman, kesempatan yang sangat baik ya malam hari ini. Saya boleh sharing tentang bagaimana perjalanan mengelola usaha Pak Pendeta. Ini ada siapa, Bung Pale Pasaribu ya? Ya, betul. Satu lagi tadi siapa, Bung? Satu lagi. Bung Filemon. Bung Filemon. Ada Bang Pikal. Oke, Bang Fikal. Ada Bu Sri, ada Mbak Yuni. Oh, banyak ya. Ada Bang Salmon, ada Bu Erik, Mbak Berta di sini. Terus ada ada Bu Anita. Kita semuanya dalam posisi sedang membangun membangun sugesti untuk usaha Pak Fer. Ya, boleh dipantik kami semua, silahkan. Ya, baik, Pak Pendeta, terima kasih. Jadi memang awalnya ya Bapak Ibu, saya itu dulu bekerja di salah satu perusahaan global di industri yang namanya jasa pengiriman, Pak Pendeta, teman-teman semua. Jadi disitulah selama 15 tahun mencoba untuk mengembangkan potensi yang ada di diri saya selama 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu pula saya bekerja itu pindah-pindah Pak Pendeta, teman-teman semua. Jadi pernah bekerja juga, ditugaskan di luar negeri gitu ya, selama 2 tahun, lalu balik ke Indonesia karena krisis ekonomi dulu Pak Pendeta, Pak Sens. Tahun 98 saya ke luar negeri, lalu tahun 2000 saya ditarik balik karena dulu krisis ekonomi.
Lalu menjalani sampai tahun 2009 kalau tidak salah. Akhir karirnya itu 2009. Nah, kenapa pada saat itu saya memutuskan untuk membuka usaha sendiri? Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita, Pak Pendeta, teman-teman semua. Ya. Karena pada saat berada di posisi yang namanya comfort zone, posisi yang nyaman di satu perusahaan besar begitu ya, di posisi yang memang sudah di level manajerial, tapi saya tertantang untuk membuka usaha. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita sebenarnya. Waktu itu saya bergumulnya luar biasa. Karena pasti akan ada kekhawatiran, wah nanti saya akan kehilangan posisi, kehilangan gaji yang lumayan pada saat itu. Bagaimana nanti dengan keluarga saya? Puji Tuhan pada saat itu, sampai saat ini istri masih bekerja, Pak Pendeta, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, jadi dengan bergumul, berdiskusi dengan istri, bagaimana kalau saya keluar ya, saya membangun usaha sendiri. Pasti awal pertama itu terjadi suatu yang pergumulan. Karena pasti istri akan bilang, waduh nanti kalau usahanya nggak berjalan bagaimana? Bagaimana nanti dengan keluarga kita, dengan finansial keluarga kita. Nah itu yang memang saat itu menjadi pergumulan berat, Bung Sens. Saya yakinkan istri saya bahwa saya melihat adanya peluang yang akan saya ambil pada saat dulu masih bekerja di perusahaan global tersebut. Nah, singkat cerita, saya memutuskan untuk keluar tahun 2009. Lalu dengan modal yang sangat kecil juga pada saat itu, karena kalau bicara resign atau mengundurkan diri, kita nggak dapat kompensasi, paling uang jasa aja, Pak. Saya ingat dulu cuma 5 juta untuk 15 tahun bekerja. Jadi akhirnya dengan modal yang terbatas, saya mulai melakukan bisnis plan gitu ya, atau rencana kerja, atau rencana bisnis apa yang mau kita lakukan. Satu hal Pak Sen yang saya coba share di sini adalah kita memiliki passion, memiliki keinginan yang kuat untuk memiliki usaha sendiri. Itu yang dari awal saya coba yakinkan diri saya. Saya sharing kepada teman-teman yang sudah mulai usahanya duluan. Dulu ada satu teman gitu ya. Dia cuma pesan begini. Yang penting di keluarga ada satu tiang begitu, misalnya istri yang bekerja. Jadi nanti kalau misalnya usaha Anda tidak berjalan, masih ada yang menopang. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Akhirnya saya memberanikan diri nih teman-teman. 2009 saya mengundurkan diri. Nah, awal pertama kali membuka usaha itu terasa sangat sulit, Pak Sen. Mungkin hanya cincin pernikahan aja nggak kejual kayaknya pada saat itu ya. Karena mungkin yang lain ambiar ya. Betul, ambiar dan semua yang ada pada saat itu, walaupun nggak semua ya, itu ya kita mulai coba jual untuk modal, karena modalnya sangat terbatas. Tapi apa yang akhirnya terjadi gitu ya? Karena satu tadi kita sudah menguasai usaha yang sedang kita lakukan. Itu yang pertama yang harus kita pegang. Bahwa kita memiliki passion, memiliki hasrat pada saat kita ingin berusaha. Yang kedua, kita mengetahui bisnis atau usaha apa yang sedang kita akan jalani atau akan kita running pada saat itu. Karena pengalaman dulu 15 tahun bekerja di satu industri, asam garam di industri tersebut sudah cukup mengenal, jejaringnya juga sudah cukup kuat, lalu peluang apa yang bisa saya ambil? Nah, saat itu saya tangkap. Nah, singkat cerita, awal berdiri itu memang sangat sulit dengan omset yang mungkin belum terlalu besar. Karyawan juga mungkin baru 6 orang pada saat itu dengan 2 armada. Kita running, puji Tuhan, dengan kerja keras, komitmen, membuka jejaring, lalu dengan tekad yang kuat gitu ya, itu mulai menunjukkan perkembangan yang lumayan, mulai meningkat pada saat itu. 5 tahun pertama, puji Tuhan, itu sudah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Saat ini usianya sudah 11 tahun perusahaannya, dan karyawannya mungkin sekitar 100 sampai 150 orang di seluruh Indonesia. Wow. Nah, yang ingin saya ceritakan di sini, bagaimana pada saat kita pertama kali untuk membangun usaha, pasti akan muncul kekhawatiran. Kekhawatiran tidak berjalan, kekhawatiran nanti gagal, lalu juga pasti akan ada cerita-cerita ya Pak Sen, teman-teman, waduh tuh kan
kalau usaha tidak dipersiapkan, tidak berjalan dan yang lainnya. Nah itu saya tepis. Saya istilahnya pada saat itu tidak ingin mendengar omongan orang. Yang saya punya tekad untuk berusaha, ulet, bekerja keras, dan berkomitmen. Nah itu modal dasarnya. Walaupun modalnya tadi saya cerita di awal itu ya, tidak memiliki modal cukup besar. Tidak yang miliaran atau ratusan juta, Pak Sen. Tapi dengan komitmen kerja, dengan service excellent yang kita punya, akhirnya customer mulai menunjukkan rasa percaya dengan perusahaan kita. Sehingga yang awalnya mereka kirim pengiriman, ini dunia, kita bicara dunia pengiriman, mulai sedikit, lalu meningkat, lalu akhirnya memiliki kontrak jangka panjang, diperpanjang, dan akhirnya sampai puluhan tahun mereka menjadi customer kita. Nah, dari sini saya ingin sharing, Pak Sen. Ada beberapa slide sih yang ingin saya coba tampilkan, kalau boleh dan berkenan, saya sharing. Ada 10. Share, Pak Sen dan teman-teman, saya share screen ya. Sebentar dulu, ini dia. One moment ya, Bung. Santai Pak Fer. Yang lain silakan ngopi loh, itu udah dibuatin kopi sama gorengan, jangan. Bung, sepertinya saya nggak bisa share ya. Host disable participant to share the screen. Oke, sebentar saya harus jadikan dulu Pak Ferry host. Next, silahkan Pak Fer, udah bisa. Oke. Masih. Oke, Bung. Oke. Ini ya. Sudah kelihatan? Teman-teman? Ya. Sudah ya? Sudah nongol lagi, ya? Pak. Teman-teman udah respon, udah kelihatan, Pak. Oke, saya share sedikit slide-nya. Udah. Jadi, siapa sih yang kategorinya itu disebut sebagai wirausaha gitu ya? Karena kategorinya mungkin saya wirausaha atau entrepreneur gitu ya. Karena banyak definisinya juga. Wirausaha itu kategorinya banyak. Lalu, sebentar, Bung. Saya boleh full screen aja ya. Kelihatan screen-nya. Entrepreneur itu tidak identik hanya berdagang gitu ya. Sekarang orang dengan berbagai kemajuan teknologi itu sudah bisa menjadi pengusaha walaupun hanya di rumah. Dan entrepreneurship itu sejatinya adalah menambahkan nilai terhadap suatu barang atau jasa. Lalu entrepreneurship atau wirausaha itu membuat sesuatu yang berharga menjadi bernilai lebih berharga. Misalnya dalam suatu produk ataupun jasa atau services begitu ya. Dan di dalamnya juga ada inovasi untuk produk, pemasaran, serta proses di dalamnya. Nah, pengertian wirausaha sendiri, kalau saya coba terjemahkan adalah seseorang yang memiliki kemampuan melihat peluang. Itu yang tadi saya sampaikan di awal, Bung Sen. Memanage sumber daya yang ada, lalu mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Karena cita-cita kita kalau jadi pengusaha kan nggak cuma 5 tahun, 10 tahun ya teman-teman ya. Kalau bisa ini berkepanjangan sampai nanti anak cucu kita bisa menikmatinya begitu. Lalu kelemahan yang tadi saya sampaikan atau kekhawatiran kita kalau untuk berusaha, yang pertama adalah kita memiliki pendapatan yang tidak pasti. Pasti kalau Bapak Ibu usaha gitu ya, di awal pendapatannya masih turun naik. Dan itu kadang membuat kita takut juga, waduh ini jalan nggak ya ke depannya. Lalu ada resiko. Resiko bisa jadi usaha kita jalan atau dia terhenti atau tersendat-sendat gitu ya. Kelemahan wirausaha juga adalah kita harus bekerja keras, Pak Sen, teman-teman. Dan memiliki jangka waktu atau jam kerja yang tidak terbatas. Ini menjadi pengalaman saya dulu di awal, bagaimana kalau yang namanya bekerja di awal mengelola usaha, itu pulangnya juga nggak tentu. Karena semuanya masih dikerjakan sendiri. Belum ada satu sistem yang set up dengan baik, lalu semuanya bisa kita kerjakan sendiri, dari yang namanya sales, operational, financial, dan yang lainnya ya. Lalu kualitas hidup masih rendah. Nah ini yang menjadi catatan teman-teman. Karena kalau menjadi wirausaha itu nggak harus kelihatan mewah-mewah gitu ya, supaya orang yakin kita sukses. Padahal dalam realitanya menjadi wirausaha itu kita harus menunjukkan kualitas hidup yang sederhana. Tidak harus menunjukkan hidup yang
bermewah-mewah supaya orang melihat bahwa kita sudah sukses, padahal kita baru mulai nih usahanya begitu ya. Lalu tanggung jawabnya juga sangat besar, karena semua rata-rata dikerjakan sendiri dan harus mengambil keputusan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, berikutnya adalah karakteristik seorang wirausaha atau entrepreneur adalah yang paling penting, Pak Sen, teman-teman, itu adalah memiliki rasa percaya diri atau level of confidence gitu ya. Kita harus memiliki percaya diri, karena kalau nggak percaya terhadap suatu usaha yang kita jalani, kita nanti akan tersendat-sendat dalam melakukan proses operasional atau usaha itu tersendiri. Lalu, orientasi kita adalah terhadap proses. Saya termasuk orang yang sangat orientasi terhadap proses, juga terhadap hasil yang akan kita capai. Nah, berikutnya adalah berani mengambil resiko. Nah, ini teman-teman, kalau orang yang tidak berani mengambil resiko, apalagi berada di comfort zone atau di zona nyaman, itu rata-rata susah untuk menjadi seorang wirausaha. Karena orang sudah nyaman, memiliki pekerjaan yang baik, gitu ya, situasi nyaman di tempat pekerjaan, jadi orang akan stuck di posisinya. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan sangat penting, karena nanti kalau sebagai seorang pengusaha, pada saat kita memiliki anak buah, memiliki karyawan yang banyak, kita harus memiliki karakter seorang pemimpin yang baik, gitu ya. Lalu keoriginalan, orientasi untuk bisnis yang jangka panjang atau future business begitu. Lalu bagaimana menumbuhkan jiwa wirausaha? Yang pertama adalah komitmen pribadi. Karena yang saya sampaikan tadi, Bung Sen, dari awal saya punya komitmen pengen jadi pengusaha. Jadi yang ada di otak saya itu kalau pagi bagaimana ya jadi pengusaha, belajar jadi pengusaha bagaimana ya, itu yang terus kita coba gaungkan di diri kita supaya itu yang setiap pagi bagaimana caranya kita belajar dan belajar. Lalu kita ada ungkapan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, itu dampaknya sangat berdampak terhadap proses di diri kita. Karena kita akan coba melihat bagaimana proses orang itu bisa menjadi sukses ya, seperti itu. Lalu diperlukan juga yang namanya pelatihan dan training atau yang lainnya supaya kita semakin berkembang dalam skill dan sumber dayanya. Nah, menumbuhkan jiwa wirausaha ini juga kadang ada dalam situasi keadaan terpaksa. Misalnya dalam situasi pandemik sekarang nih, teman-teman ya, kan kita sangat terbatas ruang geraknya. Sedangkan kebutuhan hidup masih harus terus berjalan ya, Pak Sen, Pak Pendeta, waktu jemaat kita mungkin banyak juga yang mengalami situasi yang sama seperti di beberapa wilayah-wilayah lain, sehingga keadaan terpaksa ini membuat kita memiliki inovasi untuk berusaha. Lalu dengan kemajuan teknologi, dengan digitalisasi yang ada, orang sekarang dengan mudah untuk berjualan makanan, kuliner, dan yang lainnya ya. Lalu proses yang berkelanjutan. Ini nggak banyak slide-nya. Lalu peluangnya, tadi saya melihat peluang pada saat saya bekerja. Dan in fact, di tengah-tengah masyarakat kita melihat banyak sekali peluang yang ada. Bagaimana kita bisa menangkap peluang itu menjadi suatu hal yang bisa kita prospek sebagai suatu bisnis. Lalu, bagi seorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, keberanian dalam mengambil resiko dalam aspek kehidupan dan menimbulkan peluang itu sendiri. Ini yang tidak kalah penting, bagaimana munculnya peluang. Satu, karena biasanya ada masalah, ada kebutuhan. Biasanya kalau orang-orang saat ini lagi butuh untuk pengiriman barang gitu ya, karena mereka belanja online, lalu muncullah inovasi-inovasi untuk pengiriman secara online dan yang lainnya. Keinginan serta diciptakan. Persiapan menangkap peluang ini juga penting, menumbuhkan jiwa wirausaha, ide-ide, studi kelayakan, dan yang lainnya. Nah, ini Pak, teman-teman, saya ingin sharing sedikit bagaimana menangkap peluang di bisnis pada saat pandemik sekarang, atau di tengah-tengah krisis karena COVID-19. Sepertinya itu yang dibutuhkan kawan-kawan sekarang, Pak Fer. Betul, Bung. Karena ini saya tampilkan supaya kita bisa sharing nanti lebih dalam. Bagaimana kondisi karena pandemik ini itu membuat kita harus being kreatif. Harus kreatif dalam situasi sulit saat ini. Karena kalau kita biasa-biasa saja, itu akan sangat sulit untuk bagaimana melihat peluang yang ada. Lalu mampu mengendus setiap peluang yang muncul, dan peluang itu hadir dari adanya kebutuhan pasar yang belum tentu dapat dipenuhi oleh seluruhnya. Nah, contohnya begini teman-teman. Misalnya pada saat ini, kemarin kita krisis masalah pengadaan sembako misalnya ya, beberapa item. Lalu peluang itu coba kita tangkap sebagai suatu potensi bisnis. Kita melihat ada beberapa supplier, misalnya masker,
atau hand sanitizer tuh awal-awal kan sangat mahal ya harganya. Tapi sekarang sudah mulai normal, harganya sudah mulai turun lagi. Orang yang kemarin menimbun itu sekarang kayaknya rugi juga, bisa menjual dengan harga yang sangat murah. Pada saat itu dibutuhkan, pada saat demand-nya sangat tinggi tapi supply-nya sangat sedikit, harga menjadi sangat tinggi. Prinsip ekonominya begitu. Lalu bagaimana kita bisa melihat itu suatu peluang? Kita bisa saja menciptakan itu secara mandiri. Kan sekarang Bung Sen, teman-teman lihat ya, banyak masker-masker yang dibuat secara mandiri dari bahan-bahan tertentu, dijual dengan harga yang lebih kompetitif. Nah, itu salah satu dampak atau bagaimana contoh bisa melihat peluang yang ada. Walaupun mungkin standarisasinya juga perlu kita lihat begitu ya. Akibat krisis itu terjadi perubahan perilaku gitu ya, perubahan perilaku daripada masyarakat atau pengguna barang dan jasa, lalu perubahan kebiasaan konsumsi dan perubahan struktural di dalamnya. Saya share sedikit lagi. Akibat pandemi mempercepat laju sistem atau era digitalisasi. Ini yang saat ini memang agak sedikit mulai bergeser nih teman-teman. Bagaimana sistem digitalisasi ini mempengaruhi hampir semua sektor daripada bisnis itu sendiri. Dari bisnis kuliner, hotel, dan yang lainnya ya. Karena mereka kan sekarang sudah banyak yang tutup. Sekarang dari hotel pun mungkin mereka menjual makanan melalui online. Restoran-restoran tidak boleh makan di tempat, mereka menjualnya secara take away atau diambil begitu ya. Lalu tren digitalisasi dapat menjadi tren bisnis baru untuk perkembangan dan bertahan di tengah-tengah krisis pandemi saat ini. Ini contoh, Bung Sen, beberapa kalau analisa saya, industri atau sektor-sektor yang masih bisa bertahan. Nah, itu mungkin nanti teman-teman bisa sharing. Oke. Misalnya ini di garis bawah ini poin ini ya, slide ini. Ini yang bisa menjadi nanti catatan gitu ya, bagaimana di era pandemi COVID-19 ini, bisnis food and beverage, bisnis makanan dan minuman, itu menjadi salah satu bisnis yang masih bertahan. Lalu bisnis kebutuhan pokok, karena kita mengetahui kebutuhan pokok kan menjadi kebutuhan dasar hidup kita ya. Jadi yang namanya orang jualan beras, orang jualan sembako itu masih bisa bertahan. Lalu usaha jasa, produk kesehatan. Nah, ini juga masih bisa bertahan, obat-obatan, alkes, masker, dan yang lainnya. Lalu di bidang pendidikan dan pelatihan. Walaupun sekarang sistemnya daring, online, saya melihatnya jasa pendidikan dan pelatihan ini masih tetap survive, Bung Sen, teman-teman. Jadi sekarang banyak pelatihan yang dibuat online dan itu masih bisa survive juga. Lalu yang terakhir adalah bisnis digitalisasi di dalamnya. Yang kata kuncinya, teman-teman, dalam situasi pandemi 19 ini kita jangan panik. Kita harus melihat bahwa masih banyak peluang yang bisa kita garap, walaupun situasinya memang banyak keterbatasan di tengah-tengah situasi saat ini. How to survive di tengah-tengah krisis, stop, kita melihat, look, mendengar, adaptasi, gather dengan tim kita, kalau memang ada usaha yang mempekerjakan banyak orang, melakukan komunikasi, lalu mencari advice atau juga saran, dan develop krisis. Nah, itu adalah conclusion-nya, teman-teman, pada situasi yang saat ini terjadi. Intinya, yang mau saya sharing nih, Bung Sen, teman-teman, bahwa peluang itu selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana situasi sulit ini pun ternyata menciptakan peluang. Nah, itu yang memang berbeda pada saat dulu saya melihat peluang pada saat bekerja. Lalu saya mendirikan perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu bisa bertahan, inilah kunci suksesnya. Bagaimana kita bisa adaptasi dengan perkembangan atau situasi yang ada saat ini. Mungkin itu, Bung. Teman-teman. Waduh, mantap Pak Fer. Saya pikir takaran waktunya cukup sekali, sangat cukup. Saya nggak mau masuk, saya akan kasih teman-teman pemantik saja, baru nanti boleh tolong dilanjutkan. Ada yang mau join tapi belum di-approve, sebentar. Belum masuk, Mbak. Belum ada yang nunggu di saya, masih goyang kayaknya jaringannya dia. Otomatis nanti pas dia masuk pasti saya. Pak Fer, lawan apa terbesar menurut Pak Fer dalam memulai usaha? Biasanya apa yang Pak Fer lihat atau pengalaman pertama, lawan terbesar itu memulai usaha itu biasanya apa, Pak Fer? Yang pertama ya, Bung, pasti orang kalau mulai usaha itu pasti mikirin modal. Oke. Nah ini. Jadi kalau orang sudah mulai usaha, aduh modalnya dari mana ya? Kalau kita pinjem bank, nanti bisa kembali nggak ya? Nanti malah kita rumahnya disita oleh bank kalau kita pinjam ke bank. Seperti itu, Bung. Kekhawatiran tentang financial atau modal di awal. Itu.
Itu ya Pak Fer ya. Itu Bung. Yang Itu common yang ya, yang umum. Iya, Saya betul. bercerita. Siap. Teman saya langsung karena saya pikir obrolan kita nggak akan sangat lama. Kita secukupnya aja ngobrolnya. Siap. Saya mau kasih teman-teman. Silakan karena semuanya sekarang lagi mulai usaha nih Pak Fer. Silakan yang mau atau mau langsung unmute sendiri langsung open atau silakan. Monggo. Siap. Silakan. Ada Siapa? Kapan? Mangga, siapa? Gua ngelihat mukanya nih. Siapa ya? Filemon. Oh, Bung Emon. Iya, Bung Emon. Halo, silakan. Bung Ferry. Mangga, shalom. Shalom. Ada beberapa yang melintas di kepala saya sih buat jadi pertanyaan. Ya. Dari tadi tuh slide yang ini luar biasa. Yang saya bingung kalau mau mulai, kita bagaimana cara kita milih usaha yang tepat buat kita? Oke, betul. Begitu. Cara memilih usaha yang tepat ya, Bung ya? Iya. Oke. Boleh saya jawab atau ada pertanyaan lain, Bung Emon? Boleh, cukup. Boleh ya. Lanjut aja dulu, Bung. Baik. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya dulu 15 tahun bekerja di satu industri, Bung Emon. Industrinya namanya jasa pengiriman. Sehingga di situ saya belajar bagaimana proses bisnisnya. Nah, yang saya lakukan setelah keluar dari perusahaan tersebut adalah melanjutkan usaha yang sama tapi di bawah bendera sendiri. Nah, ini menjawab pertanyaan Bung Emon. Kalau kita ingin berusaha, sebaiknya adalah untuk usaha atau passion-nya yang kita tahu dan kita miliki. Seperti itu. Misalnya kalau kita industri pernah belajar masalah kuliner gitu ya, restoran dan yang lainnya, akan sangat mudah pada saat kita melakukan proses pengembangan usaha atau running bisnisnya dengan usaha yang memang kita memiliki passion. Karena kalau misalnya saya background-nya bukan di industri yang saya ketahui, pasti akan sangat sulit juga untuk adaptasinya. Walaupun itu mungkin berjalan dengan meng-hire orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidangnya. Tapi kalau ingin menjalani usaha sendiri, kalau saran saya sih memang kita melakukan usaha yang sesuai dengan passion kita, yang sesuai dengan pengalaman yang pernah kita miliki. Mungkin itu, Bung Emon. Oh, ya. Kata kuncinya passion ya, Bung Ferry udah ulangi beberapa kali. Kata kuncinya passion. Gitu. Ya. Om Emon, ada lanjut? Mangga, silakan. Baru itu sih kepikirannya. Oke. Yang lain, kawan-kawan silakan. Ada Mbak Yuni, ada Bu Sri yang mau mulai, ada Mbak Berta. Ada yang mau ditanya sama Pak Ferry nggak? Izin bertanya, Pak. Silakan, Bung. Rio. Iya, Pak. Aku Rio. Izin bertanya. Ayo. Monggo Pak Ferry. Sebenarnya bagus banget, Pak. Aku mau nanya, Pak. Kan aku dapat tentang berita dari teman. Kalau usaha itu penting nggak sih, Pak, dalam mentor itu, Pak? Mentor dalam usaha itu, misalnya contohkan saya mau berusaha, butuh teman yang lebih jago daripada saya tuh, butuh mentor tuh menurut Bapak penting nggak? Dan bagi tips-tipsnya Pak untuk yang anak-anak muda yang mau berusaha tuh apa Pak biar sukses lah ke depannya biar goncang. Ya. Oh, pertanyaannya Rio keren banget loh. Pertanyaan Rio keren banget. Iya Pak, terima kasih Pak. Perlu mentor nggak Pak Fer? Perlu mentor nggak Pak Fer? Terus buat anak muda yang mau bangun passion usaha, kasih kisi-kisinya Pak Fer. Siap. Jadi yang pertama nih, Bung siapa tadi sorry? Namanya? Rio Pak, nama saya Rio Pak. Iya Pak. Rio, jadi mentor ini menjadi salah satu bukan ini utama sih. Tapi menurut saya penting juga karena waktu saya dulu pengalaman nih Bung Sens, teman-teman. Waktu saya memulai atau berpikir untuk resign dari satu tempat pekerjaan yang cukup nyaman pada saat itu, saya juga berkonsultasi dengan teman tadi yang saya cerita. Dan kebetulan dia sudah memiliki usaha duluan karena memang lebih senior dari usia dan memiliki perusahaan sudah hampir 10 tahun lebih awal gitu ya. Lalu saya sharing lah dengan beliau, gimana ya kalau saya nanti keluar dari tempat bekerja ini. Oh, nggak apa-apa, yang penting nanti kamu sudah mengerti apa yang mau kamu lakukan. Apalagi kan istri bekerja ya misalnya. Jadi paling nggak keluarga masih bisa ditopang. Karena di awal tadi usaha itu pasti mungkin income-nya masih belum stabil. Jadi kalau menjawab pertanyaan Mas Rio, itu menjadi bagian juga yang tidak bisa kita pisahkan sih Bung. Supaya kita bisa sharing begitu ya, belajar dari pengalaman orang lain yang sudah memiliki success story atau pengalaman berusaha lebih dulu. Itu yang pertama. Yang kedua,
buat anak-anak muda sih, saran saya jangan berhenti untuk berinovasi. Apalagi sekarang kita mengetahui eranya digitalisasi, sehingga banyak peluang-peluang di tengah-tengah era digitalisasi ini, peluang yang bisa kita tangkap. Sekarang kan banyak tuh ya, ruang guru dan yang lainnya. Itu karena orang melihat satu peluang, lalu mereka bisa menciptakan satu peluang bisnis yang ada. Misalnya di satu industri jasa begitu ya, Bung. Sekarang marketplace itu kan juga dibuat berdasarkan aplikasi era digitalisasi. Iya, benar, Pak. Kita pikirkan bersama bagaimana melihat peluang ini, lalu bermanfaat juga buat kita, masyarakat, dan lingkungan juga. Mungkin itu, Bung Rio. Makasih. Wah, mantap. Terima kasih ya, Pak. Sebenarnya, Pak. Terima kasih banyak. Iya, Pak. Pak Ferry. Ada lagi? Lanjut. Kawan-kawan silakan. Saya mau tanya. Ya, Bu Sri, ini Pak Ferry, Bu Sri, Majelis Jemaat. Lagi membangun usaha ini, Bu Sri. Puji Tuhan, baik. Enggak, Pak. Mau bertanya sedikit mengenai Mas Pilemon. Bagaimana? Terus tadi bagaimana tip untuk usaha anak-anak muda. Ya. Nah, kalau saya, bagaimana Pak caranya saya menghadapi masa tua gitu kan? Oke. Usaha dengan modal yang misalkan ya sangat-sangat ya tadi Bapak bilang kan modal terbatas. Udah harus bermiliar-miliar. Nah itu Pak, bagaimana tipnya untuk masa tua ini kalau saya sih. Itu saja, terima kasih. Wah, ini variannya beda Pak Fer. Bu Sri malah mau memasuki masa sudah jadi oma kebetulan Bu Sri. Kira-kira supaya masa omanya produktif, modal yang kecil, kira-kira gimana ya Pak Fer? Walaupun mungkin pertanyaannya jawabannya mungkin banyak yang lebih baik, tapi kalau dari pandangan saya nih sebagai seorang wirausaha gitu ya, kalau untuk di usia-usia tertentu, misalnya ibu rumah tangga ataupun usia-usia yang memasuki masa-masa pensiun, memang disarankan untuk memiliki usaha yang misalnya dalam skup yang terbatas atau di segmentasi yang tertentu begitu Bu. Misalnya kalau Ibu punya usaha kuliner, tempat makan atau yang lainnya gitu ya. Karena itu akan memiliki juga fungsi controlling di dalamnya. Kalau Ibu misalnya memiliki usaha dengan memiliki banyak karyawan, pasti juga akan memiliki ekstra energi juga untuk kontrol, dan keterbatasan waktu dan fisik akan menjadi satu taruhan juga begitu Bu. Jadi kalau saran saya sih Bung Sen, Bu Sri, kalau misalnya Bu di rentan usia yang memang saat ini sudah mau masuk pensiun, mudah-mudahan bisa memiliki usaha yang memang Ibu bisa kontrol sendiri gitu ya. Atau pilihan keduanya Ibu bisa meng-hire orang profesional, lalu Ibu bisa memantaunya dari jauh, dari rumah, bagaimana perkembangan, bagaimana laporan keuangannya, sehingga bisnis ini tetap bisa running, walaupun Ibu tidak involve di dalamnya. Ibu tidak ambil bagian dalam operasional kegiatan tersebut. Mungkin begitu, Bu. Oke. Pak Fer, saya tahan dulu. Mau minta tolong, bolehkah hostnya dipindahkan lagi ke saya? Silakan. Soalnya Pak Ferry yang pindahkan ke saya ya. Soalnya ada yang mau masuk. Ya teman-teman, mangga ada yang mau bertanya lagi? Kawan-kawan? Pak Fer, belum ya? Belum, mangga Bu. Oke, baik. Pak Fer, di partisipan, nanti Pak Fer klik nama saya. Angkat tangan. Ya, Pak Fer klik partisipan, nanti klik nama saya untuk jadi make host. Punten Pak Fer. Oke, Bu. Partisipan. Sudah, Bung? Belum? Belum. Pak Ferry klik nama saya, terus make host. Nanti ada pilihan, ada make host. Bentar, Bu ya. Saya klik nama Bung Sen, sudah. Tapi dia nggak muncul. Next. Kliknya di sebelah kanan ya, dekat gambar kamera, dekat gambar audio, dekat gambar panah. Di ujung kanan nama. Nanti, nama ya. Saya klik, lalu ada pilihan make host, Bung? Yes, saya, betul. Siap. Do you want to... Yes. Siap, Bung? Ya. Silakan. Terima kasih, Pak Fer. Ada yang baru masuk tuh. Oke. Ya, teman-teman, mangga. Pak Ferry
kita masih punya cukup waktu. Ini saya mau buka dulu. Bang Pale udah angkat tangan. Bang Pel, mangga Bang Pel. Ya. Bang Pale. Ya, selamat malam Pak Kalume Pak. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bung. Selamat Bang. Ya, bicara masalah usaha sendiri siapa takut. Kebetulan GKP Bekasi melalui tim Gembala kemarin mengadakan promosi dagangan jemaat dengan berbagai macam item jualan yang gereja bantu promosikan supaya jemaat yang lain menjadi berkat buat pengusaha-pengusaha gereja itu sendiri. Gitu. Ya, setuju, Bu. Nah, seperti Pak Ferry, kebetulan tadi saya gambar flyernya, saya baca-baca, ATW ya, arta apa itu kepanjangannya di bidang jasa pengiriman. Kargo ya, jasa pengiriman ekspedisi. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan pertama ada beberapa nih Pak. Sejauh mana kemungkinan perusahaan, misalnya saya contohkan langsung bidang usaha Pak Ferry di bidang kargo ini, sejauh mana perusahaan Bapak ada kemungkinan untuk join dengan perusahaan lain? Oke. Ya, Pak Ferry bisa cerita soal relasi Pak Ferry dengan joinan lainnya. Ya, baik. Nah, itu dulu Bung. Karena ada belum. Lanjut Bang. Karena contohnya nih, gila ya. Karena contohnya ini di GKP Bekasi saat ini ada beberapa jemaat yang berjualan, termasuk jual barang ataupun jual jasa. Ya. Salah satunya adalah sang kurir, Pak. Sang kurir ini dia bagian antar jemput logistik, Pak. Oke. Hal kecil. Akhirnya sang kurir yang saya tahu dia bawa barang tadi 100 kilo lebih, dia masih sanggup naik motor. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak tuh sang kurir dia join ke misalnya ATW? Terus yang kedua, Pak. Oke. Yang kedua, kalau misalnya kita punya usaha tuh bangkrut, bagaimana cara bangkit lagi, Pak? Oke, tadi apa Bung? Sorry, pertanyaan kedua, jika punya usaha mau bangkrut, ya? Ambruk ya. Atau gulung tikar, bagaimana kita memulainya lagi, Pak? Oke. Jadi dua pertanyaan itu, yang pertama bagaimana kemungkinannya Pak Ferry bisa bekerja sama dengan perusahaan lain yang notabene adalah jemaat GKP juga, karena menurut saya kita buat wadah promosi ini adalah untuk pemberdayaan ekonomi jemaat kan begitu Pak. Jemaat, ya. Nah, baik. Terus yang kedua bagaimana kalau sudah jatuh kita bangkit lagi untuk mulai usaha. Baik. Terima kasih Pak. Cukup ya. Boleh saya jawab ya, Bung? Lanjut Pak. Mangga Pak. Baik. Jadi yang pertama Bung, kalau boleh cerita, sejak awal itu sulitnya membangun usaha karena belum punya cabang Bung di seluruh Indonesia. Lalu apa yang saya lakukan, Bung Sen, Bung Pale? Saya kontak teman-teman di masing-masing kota, di masing-masing provinsi, saya bertanya sama mereka, Anda mau nggak jadi perwakilan saya di sini? Karena nanti mungkin ada barang yang dikirim ke sini. Oke Pak, nanti Anda saya bayar, berapa biayanya yang harus saya bayarkan. Nah, itu mungkin 5 tahun pertama kami melakukan itu, Bung Pale. Jadi istilahnya kami berpartner, bermitra dengan teman-teman, atau disebutnya agent ya, agent yang ada di seluruh kota di Indonesia sampai ke Jayapura, sampai ke Sorong, sampai ke Timika, sampai di Aceh begitu ya. Jadi belum punya cabang Bung Sen pada saat itu. Kami memiliki yang namanya partner lokal di seluruh Indonesia. Mereka bukan karyawan saya Bung Pale. Mereka punya perusahaan, mereka punya karyawan, lalu mereka bekerja behalf atau atas nama kami di daerah-daerah tertentu. Nah, ini membuktikan bahwa dalam dunia usaha saat ini kita melihat peluang sinergi bermitra itu menjadi satu peluang yang sangat besar. Yang tadi Bung Pale sampaikan, kalau saat ini di Bekasi, di Kampung Sawah, di beberapa jemaat GKP memiliki yang namanya media atau sarana marketplace ya, jualan online. Yang saat ini memang sedang dikembangkan di beberapa jemaat kita. Nah, ini sisi positifnya adalah membantu warga jemaat dalam pengembangan usahanya atau marketingnya, karena nanti akan dipromosiin melalui media-media sosial yang dimiliki oleh gereja masing-masing. Lalu terkait dengan proses bisnisnya atau proses pengirimannya, memang itu menjadi satu kebutuhan. Misalnya kalau dia belanja barang, lalu nggak bisa kirim, paling dia minta disuruh ambil ke rumahnya atau ke tokonya gitu ya. Sedangkan orangnya mungkin, aduh kok saya sudah diambil. Nah, kebutuhan akan jasa pengiriman itu menjadi sangat penting.
Nah, pada saat misalnya GKP Bekasi memiliki satu peluang bisnis, jualan satu produk yang memang besar, lalu tidak bisa diambil gitu ya oleh orangnya atau kurirnya nggak mampu untuk mengirimkannya, itu bisa kontak kita. Karena kita pasti akan membantu mengirimkan armada, lalu mungkin nanti kita akan bebankan biaya pengirimannya. Nah, ini menunjukkan Bung Pale bahwa sinergi mitra, kemitraan itu menjadi sangat penting sekarang. Apalagi ya kalau saya cerita di dunia bisnis transportasi saat ini, orang tidak perlu banyak-banyak punya armada, Bung Pale. Misalnya kalau saya butuh armada dengan ukuran yang besar, contohnya ukuran trailer yang harganya sudah 2 miliar sekarang, Bung Sen, saya nggak punya. Tapi pada saat misalnya ada pelanggan saya ingin mengirimkan barang ke Sumatera menggunakan armada besar itu, saya tinggal cari teman-teman yang punya, saya telepon. Dari Anda, apakah punya armada besar? 12 meter punya. Oke, saya minta speknya seperti ini, tahunnya seperti ini. Lalu mereka menawarkan ke kita berapa biayanya. Tujuannya ke satu tujuan di Pekanbaru misalnya. Jadi istilahnya kita tidak perlu membeli mobil dengan ukuran yang kecil sampai yang besar. Karena kita punya mitra yang memang memiliki armada-armada yang kita butuhkan, lalu kita bermitra. Nah, singkat kata, kita bisa bermitra dengan kompetitor, bahkan dengan pesaingnya, Bung Sen. Sekarang kalau kita menyebutnya pesaing itu mitra, karena kita bisa bersama dengan mereka. Nah, untuk membantu teman-teman di GKP Bekasi, di Kampung Sawah, dan yang lainnya, kita sangat terbuka, Bung. Pada saat nanti dibutuhkan, kami ada dari yang Grand Max sampai yang besar, tinggal dikontak ke kami ambil barangnya, kami kirim ke tujuan di mana Bapak Ibu mempromosikan atau menjual barangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan usaha yang hampir bangkrut ya. Nah, ini memang pergumulan berat juga nih Bung Pale gitu ya. Tapi biasanya kalau situasi-situasi sulit seperti ini kita memiliki beberapa pilihan. Yang pertama, kita bisa bermitra dengan investor. Misalnya kalau usahanya udah bangkrut ya, sekarang itu Bung Sens, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah pengen tutup, lalu dibeli oleh pihak lain, oleh investor. Lalu bisa running lagi, karena ada suntikan dana. Begitu ya. Atau yang kedua, kita bisa melakukan restrukturisasi perusahaan. Misalnya kalau biaya operasional terlalu besar, karyawannya, karena sekarang ini lagi krisis nih, Bung Pale, karena orang lagi jarang kirim, orang udah jarang belanja dan yang lainnya, sehingga banyak usaha-usaha yang sekarang dalam kondisi hampir tutup atau kolaps gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan satu terobosan, misalnya bekerja digilir dulu deh di rumah gitu ya, seperti yang dilakukan sekarang di kantor ATW, seminggu-seminggu atau sehari-sehari mereka bekerja secara bergantian, karena volume pengiriman juga sedang turun gitu ya, dalam rangka efisiensi. Yang kedua, mereka juga bisa melakukan strategi-strategi baru dalam rangka pemasaran produknya, seperti itu. Kalau dulu kami berbisnis dengan para customer-customer kami yang tidak berjualan online gitu ya. Sekarang karena situasinya jualan online sedang booming, kami sudah mulai berpikir nih, kenapa kami nggak masuk ke segmentasi itu, jualan online ya, support ke Lazada, ke Tiki, ke Lazada, ke Bibli.com dan yang lainnya, Tokopedia dan yang lainnya. Jadi menjawab pertanyaan Bung Pale, kalau misalnya perusahaan itu sudah dalam kondisi ingin tutup, hampir tutup, kita juga harus melakukan analisa dulu, kenapa ini perusahaan kok bisa sampai tutup, apakah omsetnya sudah sangat turun, ataukah memang biaya operasionalnya sudah sangat besar. Nah, harus dilakukan efisiensi, analisa, lalu ada tindak lanjutnya. Kalau sudah tidak bisa tertahan, biasanya kita menawarkan untuk investor masuk, Bung, supaya disuntik dana, lalu kita bisa operasional lagi. Mungkin itu, Bung. Wow, mantap, cepat, padat, jelas, Bung Ferry, luar biasa. Ada Bang Roni juga baru, ya sama-sama Bang Pale. Bang Roni juga baru gabung nih ternyata. Bang Ron, ada suaranya? Ada suaranya, Pak. Mantap, mantap. Silakan kawan-kawan, kisi-kisi lagi. Dari santai, Bang Ron. Pak Fer, saya malah tadi tergelitik dengan poin Pak Fer soal 5 strategi bisnis yang tahan dalam situasi ini. Saya malah merasa menarik kalau Pak Fer boleh ulas 5 sektor tadi ya. Yang pertama, karena hampir banyak ternyata soal food and beverage itu jadi tinggi ya. Maksudnya ternyata bisnis makanan itu paling bertahan, Pak Fer ya. Ya, Bung Sed. Jadi demikian ya Pak Fer.
bisnis kuliner ya, kalau analisa saya, walaupun tidak bergerak di bidang bisnis food and beverage, sekarang memang orang kebutuhan akan makanan dan minuman kan tetap berjalan. Contohnya brand-brand seperti Starbucks dan yang lainnya kan saya lihat dari analisa saya dekat kantor itu tetap ramai, walaupun mereka tidak boleh duduk minum di dalam gitu ya. Restoran-restoran Padang atau tempat-tempat makan itu juga tetap ramai. Sehingga bagaimana kita bisa melihat peluang orang bisa jualan secara online dari rumah, ditawarkan melalui media sosial, promosi-promosi melalui Facebook, Instagram gitu ya. WA grup atau yang dilakukan di GKP Bekasi itu sangat baik Bung Sens. Supaya kita juga bisa membantu memberikan tempat media bagi jemaat untuk berkreasi mengembangkan produknya. Itu pun dilakukan di Kampung Sawah juga saat ini. Seperti itu, Bung. Jadi kalau bisnis makanan dan minuman sepertinya itu tetap menjadi primadona, Bung Sens. Wah, mantap. Dapat kisi-kisi dari Pak Fer. Dari pengalaman kayaknya bisnis itu bertahan. Ya, siap, lanjut. Kawan-kawan, ada yang terlintas nggak di pikiran teman-teman? Saya akan membatasi kita nggak sangat lama, secukupnya aja ngobrolnya. Oke, Bung. Mangga, Bang Pikal, ada yang terlintas, Bang Pikal, udah sampai botak lu mikirin, no. Ada yang terlintas, Bang Pikal. Soal malam, ide bisnis ke Pak Ferry, monggo. Ferry, Tommy. Selamat malam, Bang Pikal. Iya, ini minta tipsnya aja kayaknya, Pak ya. Ya, mangga. Bagaimana caranya membangun kepercayaan publik, Pak, di awal usaha? Oke. Pertanyaan lu berat, Bang. Ya, membangun kepercayaan publik, Pak Fer. Ini pertanyaannya baik sekali nih, Bang Pikal. Kadang orang bisnis itu pada dasarnya adalah membangun trust. Oke. Karena orang sudah percaya ya, Bung Sens, dia nggak akan pindah ke lain hati. Misalnya dia nggak akan berpikir untuk pakai jasa orang lain, dia pasti akan pakai jasa perusahaan kita gitu ya. Atau dalam industri yang berbeda, misalnya kalau restoran pelayanannya baik gitu, makanannya juga enak, orang nggak akan kemana-mana, dia pasti akan balik lagi pesen babi panggang. Gitu kan? Nah, jadi yang perlu dikembangkan, misalnya dalam membangun usaha ya, usaha baru, Bung. Membangun image perusahaan itu menjadi hal yang sangat penting. Membangun image perusahaan. Citranya harus dibangun gitu, Pak Fer ya? Betul, Bung. Jadi image perusahaan itu kan terkait dengan service yang kita lakukan. Kalau di industri jasa begitu ya, misalnya kalau di satu industri pengiriman, bagaimana kurirnya sopan begitu ya, bagaimana kurirnya rapi, bagaimana dia menyapa customernya, lalu barangnya tidak rusak. Image itu yang terbentuk. Dari terbentuk, Bung Pikal, biasanya orang dari mulut ke mulut kan bicara, oh kalau mau kirim pakai itu aja tuh, kemarin pengirimannya baik, kurirnya juga sopan gitu ya. Nah, image itu yang akhirnya membentuk rasa percaya, trust terhadap service kita. Sehingga dari mulut ke mulut marketingnya juga jalan, akhirnya orang biasanya nanya, Bung, ke saya suka nanya, Bapak dapat nomor teleponnya dari siapa? Oh, dari Bapak itu, Pak, yang di perusahaan. Karena katanya mereka happy dengan layanan perusahaan Bapak. Sehingga saya akhirnya mereka yang ceritakan diri kita gitu, Pak Fer ya. Jadi nggak perlu susah-susah cerita, promosi, ternyata orang lain yang menjadi marketing kita, Bung. Iya. Seperti mantap, itu, Pak Fer. Jadi Bang Pikal langsung tepat sasaran loh jawabannya dari Pak Fer. Lanjut, Pak Fer. Intinya adalah bagaimana membangun brand image perusahaan itu sangat penting, Bang Pikal. Di awal-awal kita membangun usaha. Dan itu nggak mudah. Karena kita memang harus mengajarkan training, mengajarkan bagaimana beretika, bertutur kata yang baik, berservice excellent ya, kalau sekarang namanya. Service excellent. Itu menjadi satu panduan yang penting dalam menjaga atau membangun brand image perusahaan atau usaha kita. Itu, Bang Pikal. Wah, mantap, Pak Fer. Singkat padat jelas. Satu lagi Bang boleh, Pikal, Pak? Mangga. Boleh, Bang Pikal, mangga. Ini tadi kan yang utama service excellent. Yang jadi pertanyaan saya, batasan service excellent atau fondasi service excellent kita itu, karena kan kita tahu ketika kita berbicara terhadap customer kan, kepuasan customer kan berarti ada beberapa hal ya, maksudnya mungkin ada beberapa yang tidak sesuai, atau ada beberapa pemikiran lah kan ya, enggak ketidakcocokan kan ya gitu ya. Itu yang menjadi dasar kita itu, atau batasan kita dalam memberikan service excellent itu apa itu, Pak? Oke.
Baik, Bung. Itu juga pertanyaan yang baik juga nih, Bung Pikal. Jadi, service excellence kan terkait dengan layanan ya, juga terkait dengan SDM atau manpower atau orangnya. Jadi kalau orangnya sudah tidak berkelakuan tidak baik, itu juga sangat merugikan perusahaan. Juga ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan ceroboh, dengan tidak baik, dengan tidak cermat, barangnya hilang, makanannya tidak enak, lalu packingnya tidak baik, itu juga akan sangat merugikan image perusahaan. Nah, kalau ditanya batasannya atau kriteria dalam service excellence itu memang ada beberapa faktor sih, Bung. Kalau pengalaman saya gitu ya, bagaimana kita menekankan mereka melakukan hal yang baik pada saat pertama kali. Istilahnya adalah do the first hal yang baik pada saat pertama kali. Do the first thing at the first time. Oke. Kesan pertamanya emang udah bagus, Pak Fer ya. Jadi harus hal yang benar pada saat pertama kali. Jadi kalau ke customer-nya itu, Pak. Ya. Ke penilaian, kadang kan kita dapat penilaian ya. Maksudnya mempertahankan penilaian dari customer. Ya. Kadang kan customer kita kan kita tuh merasa udah maksimal gitu ya. Kita udah berikan yang terbaik. Nah, tapi tiba-tiba ada yang seperti ini menghadapi atau mencegah hal-hal itu tidak berkembang gitu. Oke. Mungkin kalau kayak di sini kan untuk lingkungan dekat ya, karena kan kayak di Paslen kan lingkungan dekat kan gitu ya. Ya, betul. Itu membangun atau membatasi bagaimana caranya mencegah, kalau saya berpikiran kasar mungkin menjatuhkan lah kan gitu ya. Nah, bagaimana mencegah agar kita tidak terjatuhkan lah gitu. Iya. Terima kasih. Singkatnya, ada dua hal nih, Bung Pikal. Ada yang namanya hal-hal yang bisa kita kontrol. Controllable factor gitu ya, yang bisa kita kontrol. Misalnya karyawan kita sudah bekali dengan training, pelatihan dalam mengerjakan pekerjaannya harus seperti ini SOP-nya. Tapi ada juga faktor-faktor yang uncontrollable. Artinya faktor-faktor yang bisa kita tidak kontrol. Misalnya pekerjaannya sudah baik nih Bung Sen, Bung Pikal. Tapi tiba-tiba kami mendapat surat komplain melalui media massa. Lalu kita investigasi, oh ternyata ini kerjanya kompetitor gitu ya. Mereka melakukan hal-hal yang membuat perusahaan kita namanya kurang baik dengan tujuan-tujuan tertentu. Misalnya menjelek-jelekan, lalu melakukan tindakan-tindakan yang seolah-olah itu dilakukan oleh perusahaan kita. Nah ini yang memang agak sulit kita kontrol. Faktor-faktor yang di luar kendali kita, Bung Pikal. Tapi bagaimana bisa mengontrolnya adalah kita mempertahankan yang namanya sustain service yang paling baik gitu ya. Sustain service excellent itu yang akan menilai ranking atau rating daripada service kita di hadapan customer. Jadi customer pada saat nanti akan ada laporan yang kurang baik, mereka tuh rada deny. Wah, nggak seperti itu, kayaknya karyawannya baik-baik saja, servisnya so far saya happy gitu ya, Bung. Mungkin itu, Bung. Oke. Nice, Pak Ferry. Makasih, Pak. Keren jawaban Pak Ferry, tepat sasaran. Om Emon ini udah angkat tangan ya, Om Emon? Oh, bukan. Mangga teman-teman. Yang terlintas lagi mungkin ada Bang Roni tadi Pak Ferry sudah sudah nyenggol sedikit tentang babi panggang. Sekarang Bang Roni sedang menggeluti dunia itu, Pak Fer. Bang Ron, ada yang terlintas, Pak Bang Ron mau tanya ke Pak Fer soal membangun usaha kita ini. Ya, silakan Bang. Bang Ron. Oke. Selamat malam Bang Ferry, aku manggilnya ya. Ya, Bang Ferry. Selamat malam, Bang. Ya, gini. Jadi Bang, aku lagi usahain jual daging babi mentah dengan matang. Ya. Aku mau coba pengen expand, Bang. Expand dalam artinya kan ada satu menu cuma babi panggang. Aku pengen expand, apa itu terlalu terburu-buru atau tidak? Buat expand. Bung, pengen extend ya? Pengen expand. Expand ya. Expand ke yang lainnya, apa itu terlalu buru-buru? Karena aku baru ngejalanin sekitar 1 bulanan ya. Tapi si puji Tuhan dalam waktu ini ya puji Tuhan aku berterima kasih sama GKP karena mau ngasih kesempatan buat aku, jadi terlihat kesempatan di situ dan aku jalani. Puji Tuhan memang berjalan dengan baik. Gitu. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih aku kepada GKP dengan adanya Pasline ini. Ya, terima kasih banyak aku ucapkan. Mantap. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Jadi kalau bicara ekspansi bisnis, Bung, memang harus jeli juga melihat marketnya gitu ya. Dulu kalau bicara bisnis pengiriman, kami memang
mungkin perlu waktu cukup lama kayak Bung, 1 sampai 2 tahun untuk kita coba ekspansi bisnis ke segmentasi yang lain. Tapi itu memang tergantung daripada karakteristik bisnisnya. Kalau bisnis kuliner saya rasa nggak usah menunggu terlalu lama, 1 tahun 2 tahun. Itu kuncinya Bang Roni, udah dapat kunci loh. Siap. Kalau misalnya 3 bulan sudah memiliki market share yang baik, yang sudah punya loyal customer di daerah Bekasi gitu ya, apalagi dari Jemaat Bekasi kan pasti juga punya pangsa pasar yang baik. Iya. Memang sangat penggila B2, Bang. Pengembangan bisnisnya lebih kepada, misalnya Bung, ini saran saya. Misalnya kalau selama ini jualannya online. Kalau misalnya dalam analisa 3-6 bulan ke depan, itu bisa membuat satu tempat yang outlet gitu ya, itu juga menjadi satu pilihan. Karena kalau bicara pengembangan bisnis kan banyak. Kita bisa membuat variasi makanan dari jenis makanan yang kita buat gitu ya. Ataupun kita bisa membuat outlet-outlet atau franchise gitu Bung Sen. Sekarang tuh banyak banget orang cuman jualan brand, lalu dijual franchise, Bung. Minuman-minuman itu kan franchise semua, toh mereka cuma brand aja. Jadi kalau bicara masalah waktu, memang perlu kita melihat bagaimana market itu merespon produk yang kita jual. Itu, Bung. Oke, kata kuncinya keren. Dilihat dulu respon market, Bang Ron. Ya, betul. Tidak lalu jadi harus buru-buru jadi. Tapi kalau marketnya ternyata responnya positif, tidak ada alasan juga Pak Fer ya untuk tidak running ya. Betul, Bung. Oke, terima kasih banyak, Bang Ferry. Teman-teman silakan. Yang belum, ini semuanya puji Tuhan malah dapat kesempatan untuk nanya nih. Ada Kak Anita loh. Kak Anita, kedengeran nggak suara papan Kak Anita? Nggak kedengeran. Bu Erik. Hadir, Pak. Bu Erik. Oke, mangga. Ini siapa nih? Yang hadir nih siapa? Nita. Oh, sorry, Nita, Nit. Sambil di warung soalnya, jadi sambil Oke, Nit. Nita juga lagi memulai usaha Pak Fer. Nit, ada yang mau ditanyain nggak, Nit, ke Pak Fer, Nit? Pertanyaan saya simpel aja sih. Soalnya aku usaha ini sih sebenarnya join sama kakak. Oke. Saya kan kena sudah tidak kerja lagi. Jadi untuk usaha ini sebenarnya kaget juga karena prosesnya tuh cepat sekali. Iya. Kerja prosesnya cepat sekali dan aku mau tanya untuk karena biasa kerja ya, untuk enjoy menjalani usaha ini tuh mungkin dari teman-teman semua juga yang lain gimana ya cara biar enjoy, karena kan kalau usaha ada yang kadang rame, kadang sepi seperti itu. Betul. Jadi Pak Pendeta pertanyaannya. Oke, Bu. Oke, simple, tapi memastikan enjoy, apalagi baru memulai Pak Fer. Itu pernah saya alami juga, Bu. Karena waktu pertama kali dulu bekerja 15 tahun ya, apalagi di perusahaan global, itu kondisinya semuanya sudah running well ya, Bu. Sistemnya sudah baik dan yang lainnya. Pada saat membuka usaha, membangun sistem itu sendiri juga tidak mudah. Harus ada kerja keras dan yang lainnya. Jadi dulu yang memotivasi saya untuk tetap bertahan berusaha adalah tadi memiliki semangat, memiliki keuletan dan passion tadi, Bu, bahwa usaha ini akan terus berkembang. Itu aja yang ada di kepala saya tiap pagi, Bung Sen. Itu yang diputar-putar terus Pak Fer ya. Karena kalau bicara nggak nyaman di awal itu pasti, karena kita berpindah dari situasi yang dulu comfort zone gitu ya. Iya. Sistemnya sudah terbentuk, apa-apa udah tinggal dibantu. Sekarang membuat semuanya sendiri dari awal itu bukan pekerjaan yang mudah. Cuman karena kita punya motivasi yang besar, keuletan, kerja keras, komitmen, akhirnya semuanya dinikmati begitu, Bu. Jadi enjoy, walaupun kadang suka pulang malam, istri bukan hanya kok belum pulang, dia ini masih ngurus barang di bandara dan yang lainnya. Begitu. Iya. Pak Fer, boleh tahu, dari resign terus sendiri, benar-benar bawa badannya sendiri, sekarang Pak Fer boleh tahu sudah didampingi berapa karyawan, Pak Fer? Mungkin sekitar 120-an ya, Bung ya. Setelah 10 tahun dan cabangnya juga sudah ada di beberapa kota di Indonesia. Walaupun memang dalam 1-2 tahun terakhir ini kami mengalami penurunan bisnis, terutama di awal tahun sampai dengan pertengahan tahun ini akibat pandemi COVID-19 ini. Itu cukup terasa juga bisnisnya.
Wah, luar biasa. 10 tahun, 120 karyawan ya, mulai sendiri, luar biasa. Teman-teman, 1 maksimal 2 lagi, singkat padat jelas kita akhiri sharing kita. Secukupnya aja pas. Mangga, kalau ada yang terlintas. Bayuni. Bayun, monggo. Enggak sih Pak, semuanya sudah terakomodir. Sudah terakomodir ya? Oleh rekan-rekan semua. Terakomodir lah ya? Iya. Oke. Pak Fer, Bayuni ini memulai bisnis food and beverage. Jadi sekarang dia sedang menjalani usaha makanan. Jadi semoga lancar Bayun. Amin, amin. Baik, semoga sukses. Mangga teman-teman, satu lagi Om Amon nih, Om Amon yang belum kedengeran, Mon. Om Amon. Mangga Om Amon. Mangga. Ya, selamat malam. Pak Majelis. Ya, buat Bung Ferry ya. Mangga. Kan sudah pasti kan kalau waktu usaha itu kan ada apa namanya titik down-nya gitu, Bung. Sorry, apa Bung? Ada titik apanya, Bung? Ada apa titik kita jenuh atau ya, kita down. Yes. Dalam untuk menyikapinya itu gimana ya, Bung ya? Oke, Bung. Jadi ini baik sekali nih pertanyaannya, Bung Sen. Dan kadang jadi pengalaman pribadi saya. Jadi kalau Bung Salmon ini curhat memang Pak Fer. Jadi ya teman-teman, memang kadang jenuh juga ya karena biasa di kantor, apalagi setelah semuanya sistemnya berjalan, mungkin nggak sesulit waktu pertama kali ngebangun usaha. Yang dulu harus ngirim barang ke bandara sendiri, harus atur segala macam karena sistemnya sudah running well sekarang gitu ya. Lalu bagaimana merecovery gitu ya atau menyikapi situasi-situasi yang jenuh gitu. Dan itu kadang memang dialami Bung Eman, betul saya setuju. Tapi bagaimana kita melihat bahwa ketika kita merasakan perasaan-perasaan jenuh itu kita mengambil sikap atau tindakan dalam rangka pengembangan usaha misalnya. Kalau dulu usahanya sebatas ini, lalu kita kembangin di satu sisi deh, yang membuat kayaknya lebih exciting gitu ya. Kalau sesuatu yang baru, itu kan semangatnya luar biasa. Kalau kita coba, kita buat divisi yang ini yuk, kita buat lagi divisi yang untuk e-commerce-nya, kita buat divisi untuk tracking-nya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita bergairah lagi pada saat kita mencoba untuk penetrasi market yang berbeda. Itu Bung. Itu yang saya lakukan sih pengalaman saya. Kalau dulu 10 tahun di awal itu kerjanya ini aja nih, jenuh. Terus saya berpikir, wah gimana ya kalau supaya nggak jenuh, coba yang kita divisi baru yuk, kita buat kita kumpulkan tim baru lagi, kita mencoba sesuatu sistem yang baru, akhirnya timbul lagi semangatnya, walaupun yang lama jangan ditinggalin, nanti yang lama ditinggalin repot gitu kan. Mungkin itu Bung. Jadi mantap. Baru. Memastikan tidak jenuh, ganti posisi, ganti kreativitas, begitu ya Pak Fer, itu yang ngebangkitin terus semangat ya? Yes, betul, setuju Bung. Ya. Coba hal-hal baru Bung, jadi menghilangkan kejenuhan juga. Oke, Pak Fer, saya mau konsisten dengan waktu, ternyata ngobrol gini aja, semua dapat ternyata puji Tuhan sejam setengah loh, hampir 5 menit lagi, gak kerasa. Pak Fer boleh closing statement buat kita yang sedang merintis usaha, boleh closing statement, singkat padat jelas, mensugesti kita teman-teman. Oke, jadi Bung saya teman-teman, walaupun situasi pandemik ini membuat ruang gerak kita terbatas, tapi kita jangan lalu patah semangat, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bisa melihat peluang di tengah-tengah krisis yang ada sekarang. Pasti ada peluang. Bagaimana bisa jeli melihatnya, lalu bisa mengadaptasi dan menciptakan peluang itu sendiri. Yang ketiga, kita juga bisa membawa atau membentuk suatu sistem, misalnya di era digitalisasi ini dengan membuat suatu pola-pola terobosan yang baru, Bung, inovatif, supaya market yang ada ini juga bisa meresponnya dengan baik, dengan cepat. Mungkin itu Bung, pesan saya supaya kita terus bergerak. Karena dengan kondisi seperti ini, ekonomi harus tetap jalan,
dan masyarakat, bahkan kita juga bertanggung jawab terhadap persekutuan di gereja, tidak meninggalkan pelayanan, tapi usaha kita tetap jalan dan diberkati oleh Tuhan. Harus masuk ke gereja juga. Amin, Pak Fer, mantap. Teman-teman, kita berikan aplaus buat Pak Ferry, ucapan terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Ferry. 1, 2, 3. Makasih Pak Ferry. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Bang Ferry. Jangan lupa Sanggurir. Ternyata sedikit, tapi semua dapat Sanggurir kesempatan untuk bertanya. Saya pikir itu malah sangat efektif, Pak Fer. Akan posting ini di channel kami. Siap. Terima kasih untuk edukasinya, Pak Fer. Teman-teman, terima kasih. Saya sangat menghargai meluangkan waktu teman-teman untuk kita bareng-bareng sharing, refreshing dikit, dengar dari sudut pandang lain. Apalagi Pak Ferry tadi cerita mulai dari sendiri, sekarang sudah punya teman 120 karyawan. Saya pikir kita disugesti lagi lah. Jadi teman-teman, terima kasih meluangkan waktu. Terima kasih. Semoga tidak terlalu berlebihan acara kita, bisa sedikit mengingatkan. Nanti di logika selanjutnya nanti kita kasih tahu lagi isu-isu apa yang bisa memberikan kita lagi. Terima kasih Aturno, saya pribadi. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih karena semuanya. Tadi dimulai dalam doa, punten. Karena tadi dimulai dalam doa, kita akan tutup dalam Busri. Kebetulan ada majelis. Busri, boleh tutup kita dalam doa, Busri, bangga. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak Surgawi Allah yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah kami lakukan di dalam streaming ini. Kiranya Tuhan juga tetap menyertai, memberkati kami di dalam keberadaan kami pada saat ini. Banyak hal yang kami impikan, banyak hal yang kami ingin lakukan, walaupun terbatas tenaga dan pikiran kami, tapi kami yakin dan percaya saat kami meminta kepada Tuhan, Tuhan yang membuka jalan. Terima kasih untuk percakapan pada malam hari ini, boleh membawa motivasi kami untuk semakin bersemangat di dalam menjalani kehidupan kami, bertanggung jawab atas keluarga demi keluarga, bertanggung jawab atas kehidupan kami. Berkati juga Bapak Ferry yang boleh menyebarkan ilmunya kepada kami, agar setiap pribadi kami juga boleh turut serta dan ambil bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, cinta Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami